yang mengarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang mengarang kitab Syarah Sahih Muslim, banyak sekali karangannya saudara, baik dalam bidang fikih maupun bidang hadis. Beliau di zamannya pernah ditanya oleh sultan saudara tentang hukum pajak. Sultan mengambil pajak dari rakyat saudara. Nah, apa hukumnya? Sultan sudah minta fatwa ulama satu negeri, semua ulama setuju dengan alasan karena kebutuhan negara sedang tinggi untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai tentara Islam di perbatasan. Yang kedua, kas negara kosong saudara, maka terpaksa harus mengambil pajak dari rakyat. Nah, setelah ulama semua setuju, Sultan bertanya kepada para ulama, adakah ulama lain yang perlu aku minta persetujuannya? Para ulama di kota Damaskus saat itu sepakat, ada satu yang Sultan mesti undang. Siapa dia? Nawawi. Nah, kata Sultan, apa perlu kita panggil dia? Maka para ulama mengatakan, Tuan Sultan, ulama ini berbeda dengan yang lain. Dia punya magam di tengah umat. Jadi walaupun kami sudah setuju, kalau besok ulama satu ini nggak setuju, maka umat akan ikut dia, bukan ikut kita. Nah, oleh karena itu dipanggillah Imam Nawawi ke istana saudara. Dijemput langsung oleh pasukan. Beliau tinggal di pinggiran kota Damaskus, namanya Desa Nawa saudara. Beliau dipanggil, hadir, duduk di depan Sultan. Setelah duduk di depan Sultan, Sultan menyampaikan, ya Aba Zakaria, ini semua ulama yang hadir di tempat ini udah setuju aku ngambil pajak dari rakyat. Nah, cuman kita membutuhkan persetujuan Anda. Akhirnya Imam Nawawi mengatakan, baik Tuan Sultan, aku akan setuju, tapi ada 3 pertanyaan dulu yang aku ingin ajukan. Kalau kau jawab dengan baik, aku setuju untuk kau ambil pajak dari rakyat. Yang pertama, untuk apa kau ambil pajak dari rakyat? Sultan menjawab, untuk pembangunan, untuk gaji para pegawai, para pejabat, untuk membiayai tentara itu di perbatasan agar negeri kita tidak diserang oleh tentara musuh, dan seterusnya. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawaban. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kan kita punya kas negara. Kenapa harus ambil dari pajak? Kenapa nggak ambil dari kas negara saja? Baitul Mal. Dijawab oleh Sultan, Baitul Mal kosong. Kalau Baitul Mal ada isinya, aku nggak ambil pajak. Ini Baitul Malnya kosong, nggak ada lagi kita punya dana. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawab. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir, kenapa kas negara kosong? Sultan tersinggung. Kata Sultan, mada taksud bikalami? Kau punya maksud apa, hei Aba Zakaria? Enggak, kata Imam Nawawi, enggak, jelaskan dulu kenapa kas negara kosong, dipakai untuk apa? Jelasin dulu. Marah Sultan, berdiri dari kursinya, kurang ajar, kau punya maksud tidak baik, hei Abu Zakaria. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kiai dibentak oleh pejabat, dia berdiri juga sudah. Imam Nawawi berdiri, hei Sultan, jangan kau pikir aku tidak tahu, kas negara kita kemarin masih banyak dipenuhi dengan emas, perak, dinar, dirham, permata, mutiara, segala macam kita punya. Kenapa sekarang kosong? Karena kau bagi-bagi untuk istri-istrimu, untuk dayang-dayangmu, untuk putri-putrimu, untuk keluargamu, untuk pejabatmu, sehingga kas negara kosong. Marah Sultan saudara. Imam Nawawi katakan, wallahi, demi Allah, kau kembalikan dulu semua itu ke kas negara, ke Baitul Muslimin. Kembalikan. Kalau semua sudah dikembalikan masih kurang, baru boleh kau ambil pajak dari rakyat. Tapi kalau tidak kau kembalikan, kas negara seenaknya digunakan. Kalau zaman sekarang dikorupsi saudara, maka demi Allah haram kau ambil pajak dari rakyat walaupun 1 dirham. Takbir. Ini dia saudara, yang diundang Imam Nawawi, bukan ulama istana. Tegas ngomongnya. Yang pertama diundang ulama-ulama istana. Iya aja apa kata Sultan? Saya mau tanya, Imam Nawawi tegas tidak?
Ini mujtahid madhab Imam Syafi'i ini saudara, nggak sembarangan saudara. Madhab Imam Syafi'i ini madhab yang said di bumi Indonesia. Saya tanya, bangga tidak dengan Imam Nawawi? Bangga tidak? Nah itu yang saya mau katakan sekarang kepada pemerintah saudara. Jangan kau ambil pajak dari rakyat sekecil apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama koruptor dilindungi, maka selama uang negara diboroskan, selama uang negara seenaknya kau keluarkan, haram mengambil pajak dari rakyat kecil. Betul? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Maling ayam penjara setahun. Nenek-nenek di Jawa Timur nyolong kayu sebatang 3 batang penjara